Ada beberapa teman-teman yang bertanya kepada saya, kok kamu nggak kelihatan seperti orang sakit sih? Kemudian ada juga yang berkomentar, saya nggak pernah lihat orang pasien kanker seperti kamu loh. Kemudian ada yang bertanya juga, kok kamu bisa sih happy-happy kayak begini, enjoy-enjoy aja? Kok kamu bisa sih gampang banget menerima keadaan kamu seperti ini? Pada video kali ini, saya akan men-sharingkan apa yang saya lakukan sehingga pertanyaan-pertanyaan teman-teman seperti itu bisa terjawab. Saya percaya di dalam hidup manusia itu tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Tanpa saya sadari ataupun mungkin saya sadari, ada beberapa tahapan yang mempersiapkan saya untuk menjadikan saya seperti sekarang ini, yang mungkin orang-orang melihat saya kok kuat ya mentalnya menghadapi kanker seperti ini dan menghadapi kenyataan bahwa saya sudah diangkat payudara kanan saya. Nah, yang pertama adalah saya percaya banget bahwa Tuhan itu sayang banget sama saya. Dan saya percaya banget bahwa Tuhan itu sayang sama teman-teman semua dan sayang sama semua makhluk yang sudah Tuhan ciptakan. Bulan Oktober 2022, yaitu 6 bulan yang sebelum saya vonis kanker payudara yang pertama, itu saya mengikuti yang namanya meditasi Vipassana. Kalau teman-teman menyimak video saya sebelumnya lagi tentang Vipassana, dengan mempraktekkan meditasi, kita belajar beberapa hal. Dan itu masuk ke dalam alam bawah sadar. Yang pertama adalah segala sesuatu tidak ada yang pasti dan akan selalu berubah. Tidak ada yang permanen. Sedih akan berlalu, senang juga akan berlalu. Jadi tidak perlu kalau kita senang tidak perlu kayak orang craving terhadap kesenangan itu sehingga pada saat kesenangan itu berlalu kita jadi menderita. Atau pada saat sedih atau kemalangan itu datang, kita terus-menerus merasa menderita atau merasa bersedih berlama-lama. Jadi sedih dan senang pasti akan berlalu sehingga kita tidak perlu terlalu bereaksi terhadap itu. Yang kedua, terhadap segala sesuatu itu kita jangan langsung bereaksi. Justru kita beraksi secara positif. Meditasi ini bukan untuk mengajarkan orang agar menjadi pasif, tetapi justru menjadi aktif dan menjadi lebih positif dalam menghadapi kehidupan, supaya manusia itu bisa bahagia dan tidak terlalu menderita. Jadi dari artinya sendiri Vipassana itu berarti melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Ini adalah salah satu teknik meditasi paling kuno di India. Meditasi Vipassana diajarkan di India lebih dari 2500 tahun yang lalu sebagai obat universal. Jadi ini bukan untuk agama tertentu, bukan untuk agama Buddha saja, tapi obat universal. Karena penyakit-penyakitnya universal, yaitu ini adalah sebuah seni hidup. Penderitaan manusia kan universal, semua juga bisa menderita. Jadi ini bukan untuk agama tertentu. Singkat cerita, setelah saya membaca website di Vipassana, saya tertarik untuk mengikuti kursus meditasi selama 10 hari ini. Jadi di situ diceritakan bahwa setiap orang mencari kedamaian dan harmoni. Karena inilah yang kurang di dalam kehidupan kita. Dari saat ke saat kita mengalami kegelisahan, kejengkelan, ketidakharmonisan. Dan ketika kita menderita kesengsaraan ini, kita bahkan tidak menyimpannya sendirian, kita tularin lagi ke orang lain, menyebarkan penderitaan tersebut kepada orang lain. Ketidakbahagiaan jadi merembes ke atmosfer sekeliling kita, sekeliling orang yang menderita dan mereka yang berhubungan dengannya juga terpengaruh. Tentunya kan ini bukan cara hidup yang baik. Kita harus hidup damai dengan diri kita sendiri dan juga dengan yang lain. Bagaimanapun manusia adalah makhluk sosial. Dia harus hidup dan berhubungan dengan masyarakat. Bagaimana kita dapat hidup damai? Bagaimana kita dapat hidup harmonis dengan diri kita sendiri dan juga masyarakat sekitar kita? Sehingga yang lain juga dapat hidup harmonis. Untuk dapat terbebas dari penderitaan kita juga harus mengetahui alasan dasarnya mengapa kita menderita, sebab dari penderitaan kita. Bila kita menyelidiki masalah tersebut, akan jelas bahwa setiap kali kita mulai menimbulkan negativitas atau kekotoran di dalam batin kita pasti menjadi gelisah. Suatu negativitas dalam batin, kekotoran batin atau ketidakmurnian tidak dapat hadir bersamaan dengan kedamaian dan keharmonisan. Bagaimana kita membangkitkan negativitas?
sekali lagi dengan menyelidiki itu menjadi jelas. Kita menjadi tidak senang saat melihat seseorang melakukan sesuatu dengan cara yang tidak kita sukai. Atau ketika kita mendapatkan sesuatu terjadi tidak seperti yang kita inginkan. Hal yang tidak diinginkan terjadi dan kita menciptakan ketegangan di dalam diri kita. Hal yang diinginkan tidak terjadi. Beberapa kendala di tengah jalan dan sekali lagi kita menciptakan ketegangan di dalam. Seperti halnya saat ini, saya tidak menginginkan terjadinya kanker di dalam hidup saya. Tentu terjadi ketegangan di dalam diri saya. Hal yang saya inginkan misalnya menjadi sukses dan kaya raya malah belum terjadi. Kan itu menjadi ketegangan. Dan sepanjang hidup, hal yang tidak diinginkan terus terjadi. Dan hal yang diinginkan mungkin terjadi atau mungkin juga tidak terjadi. Dan proses reaksi membuat simpul-simpul baru membuat seluruh struktur mental dan jasmani menjadi tegang. Penuh negativitas yang membuat hidup menderita. Semakin sering seseorang berlatih teknik vipassana ini, semakin cepat ia keluar dari negativitas. Secara berangsur batinnya akan bersih dari ketidakmurnian dan menjadi murni. Batin yang murni selalu penuh dengan cinta kasih yang tanpa pamrih untuk semuanya. Penuh kasih sayang kepada kegagalan dan penderitaan orang lain. Penuh kegembiraan atas sukses dan kebahagiaan orang lain. Penuh ketenang-seimbangan dalam menghadapi segala situasi. Saat seseorang mencapai tahap ini, seluruh pola kehidupannya berubah, mulai berubah. Tidak mungkin lagi ia melakukan tindakan fisik atau vokal yang akan mengganggu kedamaian serta kebahagiaan orang lain. Sebaliknya batin yang seimbang tidak saja membuatnya damai, tapi atmosfer sekeliling orang itu juga akan terisi dengan kedamaian dan harmoni. Dan ini akan mulai mempengaruhi orang lain dan juga membantu orang lain. Dengan belajar untuk tetap seimbang, untuk menghadapi semua yang dialami di dalam tubuhnya, seperti saya sekarang ini, orang akan mengembangkan ketidakmelekatan terhadap semua situasi eksternal yang dia jumpai. Bagaimanapun ketidakmelekatan ini bukanlah pelarian diri atau sikap yang tidak peduli terhadap masalah duniawi. Bukan berarti kita meditasi terus kita lepas dari masalah duniawi dan don't care gitu loh. Tetapi kalau orang udah berlatih secara rutin meditasi vipassana ini, dia menjadi lebih sensitif terhadap penderitaan orang lain dan berusaha sebisanya untuk meringankan penderitaan mereka dengan cara apapun yang kita bisa lakukan. Tidak dengan kegelisahan tapi dengan penuh cinta kasih sayang dan ketenang-seimbangan. Dia belajar ketidakmelekatan, yakni bagaimana dapat terlibat penuh dengan membantu orang lain sambil pada saat yang bersamaan juga menjaga keseimbangan batinnya. Dengan cara ini dia tetap damai dan bahagia sembari bekerja untuk kedamaian dan kebahagiaan orang lain. Apa yang diperlukan sekarang adalah mengenali diri sendiri. Demikian nasihat semua orang bijaksana. Setiap orang harus bisa mengenali dirinya sendiri. Pengalaman atas realita dalam diri seseorang, teknik mengamati diri sendiri, inilah yang disebut meditasi vipassana. Saat seseorang mengalami kebenaran batin, ia akan berhenti bereaksi secara buta, berhenti menimbulkan negativitas dan secara alami kekotoran lama akan berangsur-angsur tercabut. Kita menjadi terbebas dari semua penderitaan dan merasakan kebahagiaan sejati. Ini bisa dilakukan oleh semua orang. Setiap orang mengalami penderitaan. Itu adalah penyakit universal yang memerlukan obat universal, bukan obat sektarian. Bila seseorang menderita karena kemarahan, itu bukan kemarahan Buddhis atau Hindu atau Kristen. Kemarahan ya adalah kemarahan ketika seseorang gelisah sebagai akibat dari kemarahannya. Maka kegelisahan ini bukan kegelisahan Kristen atau Yahudi atau Muslim. Penyakit ini adalah universal. Obatnya pun harus universal. Vipassana adalah obat yang dimaksud. Tidak akan ada orang yang berkeberatan dengan tata tertib menjalani hidup yang menghormati kedamaian dan keharmonisan orang lain. Dengan mempelajari Vipassana, kita mempelajari hukum ilmiah yang mengatur pikiran, perasaan tubuh, dan perasaan mental,
seseorang menjadi jelas. Dengan pengalaman langsung sifat bagaimana seseorang berkembang atau mengalami kemunduran, bagaimana seseorang membuat penderitaan atau membebaskan dirinya dari penderitaan menjadi dipahami, menjadikan hidupnya mempunyai karakter kesadaran yang meningkat tanpa khayalan dan mempunyai pengendalian diri serta kedamaian. Jadi setelah saya mengikuti kursus meditasi selama 10 hari itu, saya membaca buku ini dari sana tentang bagaimana menerapkan meditasi vipassana di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi untuk lebih tenang dan seimbang dalam menghadapi penderitaan, susah dan senangnya dalam kehidupan. Kira-kira begitu. Sehingga saya dibekali untuk menghadapi situasi yang tidak saya inginkan saat ini yang terjadi. Jadi untuk tetap tenang dan seimbang dan tidak bereaksi terhadap kesusahan maupun terhadap kesenangan. Dengan mengikuti meditasi vipassana itu bukan berarti saya terlepas dari rasa gelisah atau dari rasa menderita ya. Cuma tidak lagi bereaksi negatif terhadap kesusahan saya atau terhadap yang orang bilang kemalangan atau penderitaan. Nah selanjutnya apakah saya sudah berhasil? Belum, tetap masih dalam proses. Sama seperti orang sekolah, ya ini seperti proses sekolah juga. Yang kedua, peristiwa terbesar dalam hidup saya adalah bertahun-tahun yang lalu saya mempunyai seorang figur yang saya ingin temui. Beliau tinggal di Perth. Beliau adalah seorang biksu yang bertapa di hutan di Thailand selama bertahun-tahun dan penuh dengan karisma dan kasih sayang. Sehingga saya melihat biksu tersebut, saya lihat bahagia banget. Dan saya ingin bertemu dengan beliau. Cuman bertahun-tahun yang lalu saya tidak pernah bisa ketemu karena beliau tinggal di Perth dan saya tidak berkesempatan untuk mengunjungi beliau di Perth. Dan pada saat beliau datang ke Indonesia, saya pun juga kelewatan informasi. Dan pada saat ini saya mempunyai kesempatan untuk bertemu dengan beliau. Saat itu saya sedang menjalani kemoterapi saya yang ketiga. Sebetulnya saya sangat ragu apakah saya bisa mengikuti retret meditasi yang diadakan oleh yayasan yang menghadirkan beliau ke Indonesia. Untuk kelanjutan ceritanya saya akan buat di video kedua karena terlalu panjang di video ini. Terima kasih teman-teman telah menonton sampai habis. Kalau teman-teman suka dengan channel ini, please subscribe ya.